Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jipat, bertemu lagi dengan saya Nabila Zaida. Dalam kesempatan kali ini, semoga dimanapun dan kapanpun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, langsung saja, dalam kesempatan podcast kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang aeromodeling. Nah, di samping saya sudah ada Pak Sukron, selaku pembina aeromodeling SMP Muhammadiyah 14 Paciran. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Selamat semangat luar biasa. Ya, saya di sini mau bertanya, apa sih Pak aeromodeling itu? Aeromodeling adalah permainan pesawat, tapi bentuknya kecil ya kayak gini. Ini aeromodeling yang dari dulu sudah dikenal oleh kalangan atas. Nah, jadi aeromodeling itu ada berbagai macam kelas. Ada yang kelas mesin, ada yang kelas pilon. Mesin dibagi dua, ada yang kelas DC ya, ada yang mesin pakai engine, kemudian ada yang terbang bebas, masih banyak lagi. Ada yang pakai remote. Terus sekarang itu sudah diperbarui lagi, ada aeromodeling masuk kelas terbang terjun ya. Ada terjun ya orangnya, berarti ya yang terjun orangnya. Jadi itu masuk dalam aeromodeling. Dalam satuan FASI, Federasi Aerosport seluruh Indonesia. Jadi aeromodeling adalah sebuah olahraga kedirgantaraan, Pordirga. Jadi di masing-masing KONI pasti ada aeromodeling. Ini sudah dipertandingkan pada sekitar tahun 70-an ketika dalam pertandingan PON, Pekan Olahraga Nasional tahun 70-an itu sudah ada. Ya, jadi sampai sekarang. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu olahraga kedirgantaraan aeromodeling, banyak yang tidak tahu kok bisa lomba hanya menerbangkan pesawat kayak gini kok dapat trofi, dapat uang dan seterusnya. Ini bagaimana? Nah, karena jarang yang menyukai tentang terbang-terbang. Yang suka dengan terbang-terbang biasanya langsung masuk di klub-klub terbang. Jadi aeromodeling itu luas. Sekarang banyak yang pakai drone juga ada. Cuman drone itu dipertandingkan di liga-liga drone tersendiri. Jadi tidak ada selama ini di bawah naungan KONI paling tidak provinsi ya, itu di bawah naungan KONI langsung. Terus kejurda drone itu belum diadakan. Mungkin ke depan kita dari provinsi, KONI provinsi tetap akan mengadakan tentang drone. Cuman sekarang main drone itu pertandingannya di Malang, klub-klub yang besar-besar itu karena setiap sesuatu yang terbang itu kan harganya mahal. Jadi ya mohon maaf. Orang yang tidak kaya biasanya ditekan sama orang tuanya nggak usah bermain itu karena harganya mahal. Akan tetapi karena sebuah prestasi, yang memahami tentang prestasi terus akhirnya dibiayai karena ya itu hubungannya sama prestasi. Mungkin pemirsa yo gak paham tentang ini ya. Karena aeromodeling dikiranya cuman ya hanya terbang itu aja. Bukan, kalau aeromodeling itu masuk di jajaran yang kita latih adalah Pordirga. Pordirga itu Persatuan Olahraga Kedirgantaraan di bawah naungan KONI. Jadi kita di SMP ini mengadakan pelatihan seperti hal itu supaya nanti bisa menjadi atletnya. Saya kira itu. Ada berapa macam sih Pak aeromodeling itu? Aeromodeling yang kita bahas tentang aeromodeling di sini, yang kita bahas tentang aeromodeling masuk di jajaran KONI ya. Ini kita bagi menjadi 7 mata lomba. 7 mata lomba ini dibagi menjadi 2. Yang pertama free flight, yang kedua control line. Untuk yang free flight itu kayak gini namanya, terbang bebas. Ini pesawat OHLG, kemudian TLG. Ini TLG masih ada buntutnya. Kalau nggak pop up kayak gini, berarti langsung kayak gini. Nah, ini nggak pop up. Ini namanya TLG.
TLG ini baru dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 2018, 2017, 2018. Saat itu Kejurda Jawa Timur itu baru ada satu anak yang bermain kayak gini. Yang lain belum ada yang bisa karena pesawat TLG itu mempunyai ciri harus belok ke kanan karena dilemparnya ke kiri. Nah, kayak gini namanya masuk di kelompok yang free flight, terbang bebas. Yang kedua free flight ada pesawat A2. Saya punya tapi di rumah, nggak saya bawa hari ini ya. Karena kita mau ngelatih anak-anak SMP yang kelas A2, A1 dan A2 itu kalau mereka sudah benar-benar paham pesawat ini. Kalau sudah paham pesawat ini nanti baru kita latih pesawat A1 dan A2. Selanjutnya di kontrolen itu ada yang dipertandingkan di KONI, di bawah naungan KONI, ada F2A, ada F2B, F2C dan F2D. Saya kira itu yang dipertandingkan di KONI saat ini. Apa sih Pak? Biar apa persyaratannya bisa untuk masuk ke itu extra air modeling itu? Oh, persyaratannya sangat mudah sekali. Yang pertama kita punya minat. Kalau semua mungkin semua aero modeling mungkin semua kegiatan ekstra khususnya di SMP ya. Minatnya sampean apa, maka kita akan memupuk mereka sampai menjadi punya prestasi yang tinggi. Jadi syaratnya cuma satu, punya minat. Karena bakat itu bisa kita pupuk. Syukur-syukur punya bakat. Saya kira itu syaratnya. Apa ada tambahan lagi dari Bapak? Tambahannya ya mungkin untuk minat-minat itu enggak ada. Ya, hanya harus punya minat. Yang penting punya minat. Kuncinya punya minat. Kalau kita tidak punya minat, ya enggak bisa. Nah, habis uang berapapun kalau punya minat tetap dikejar. Demikian paparan yang dapat disampaikan Pak Syukron. Semoga ekstra aero modeling ini di SMP Muhammadiyah 14 Paciran ini semakin maju dan berkembang. Itulah paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.